Puji nama Tuhan, thank you Jesus, Shalom. Wah, senang sekali bisa ada di sini buat Pak Irwan, Bu Angelin, terima kasih. It's a big honor saya bisa diundang di sini sharing firman. Hari ini saya akan share mengenai healing. Judul khotbahnya adalah manifestasi kesembuhan yang tertahan. Ya, saya berharap firman yang disampaikan ini bisa bertumbuh dan menguatkan kalau ada yang sedang lemah dan memberikan sukacita bahwa ada kabar baik yang lebih baik yang belum kita dapatkan di sana. Sebelum saya masuk ke inti khotbahnya, saya mungkin mau cerita sedikit, remind ke kita semua, siapa kita di dalam Kristus. Kalau kita lihat dari, next ya, kalau kita lihat dari Roma 5 ayat 17 dan Roma 5 ayat 19, by the way, bagi saya itu kalau kita baca Roma 5 ya, Rome chapter 5, kalau dilihat, Roma 5 itu menurut saya itu doktrin kekristenan yang salah satu yang terkuat gitu. Yang gak perlu didebat lagi sebenarnya. Karena Rasul Paulus tuh sangat jelas jelasin. Roma 5 ayat 17. Sebab jika dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, saya yang baca aja gak apa-apa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Kemudian saya lanjutkan ke Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat ini Roma 5 ayat 17 dan Roma 5 ayat 19 kalau bisa ditampilkan ya. Ini dahsyat banget ya. Sebab jika oleh dosa satu orang yaitu dosanya Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Jadi kita disebut orang berdosa, ke Roma 19, coba kita buka 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yakni Yesus, semua orang menjadi orang benar. Jadi Bapak Ibu kita semua itu disebut orang berdosa bukan karena kita berbohong, bukan karena kita mencuri, ya itu tidak benar dan saya menentang itu. Tapi status kita sebelum menerima Yesus sebagai orang berdosa itu karena dosanya Bang Adam sama Kak Hawa. Karena kenapa? Dia melanggar apa yang Tuhan katakan, jangan kau makan buah itu. Buah itu gak bagus, kurang lebih begitu saya prasakan. Tapi dimakan sama mereka. Gara-gara dia makan, gigit buah itu, anggaplah seperti buah apel, semua orang jatuh ke dalam dosa. Tapi hikmat Allah sangat dahsyat. Kalau gara-gara satu orang gak fair dong, saya berdosa, aku belum lahir. Tapi hikmat Tuhan dahsyat. Ya udah, gara-gara dia kan kau berdosa, tapi kau gara-gara Yesus juga benar. Jadi pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau sedang mengakui Dia, kau juga menjadi orang benar. Kebenaran ini mesti ditanamin. Mungkin udah ribuan kali engkau mendengar ayat ini, tapi ayat ini harus tertanam, bertumbuh dan berkembang. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum saya masuk ke khotbahnya. Waktu saya pernah sakit COVID tahun 2019. Jadi waktu itu saya perkatakan, kok bisa pula aku kena COVID? Aku tuh man of faith. Aku tuh inilah dihajar semua pekerjaan setan, gak ada lah. Tapi kena juga gitu. Dan itu bukan dari Tuhan. Mungkin aku harus belajar banyak memperbarui akal dan pikiranku gitu ya. Biar seturut dengan firman. Jadi waktu itu kenapa aku sampaikan ini. Aku terkesan dengan tadi perjamuan kudus yang dibawakan Pak Robert. Jadi waktu itu aku digerakin tuh untuk melakukan perjamuan kudus di rumah sakit MMC. Terus aku tanya apa hubungannya? Ya aku mengakui tubuh dan darah Yesus. Tapi apa hubungannya dengan sakit gitu. Menyembuhkan sakit COVID ini gitu. Terus pada saat kita sakit dan tenang, kita tuh bisa berdialog sama Tuhan. Kita bisa kayak main sinetron di kepala kita nih. Saya bisa bercakap-cakap sama Dia. Orang gak ada lagi kerjaan. Gak boleh bangkit dari tempat tidur. Apa coba? Gak bisa ngapa-ngapain. Asal bangkit kelihatan sama suster di kamera, langsung bedres gitu. Nah, terus dibilang, Tuhan berkata kepada saya, kau ingat gak kenapa kau jadi orang berdosa? Coba kasih ayat Tuhan, ayat apa yang harus kubuka biar aku bisa jawab ini. Terus dibilang buka Roma 5 ayat 19 sama 17 sama 19. Jadi Adam dan Hawa itu mengakibatkan kita menjadi orang berdosa. Kenapa? Karena digigitnya buah yang terlarang. Saya menyebutnya terlarang gak ya? Karena dilarang Tuhan gitu ya.
Kalau kau percaya itu Freddy, aku percaya Tuhan, aku orang berdosa bukan karena perbuatanku, aku berdosa karena dosanya Adam, aku kena. Tapi aku benar karena impactnya Yesus, aku kena gitu, aku kena kebenarannya. Kalau kau percaya gara-gara digigitnya buah itu, kau jatuh ke dalam dosa, menerima penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Kau gak percaya kalau kau gigit tubuhku, maka kesembuhanmu akan terjadi. Saya menangis waktu itu. Ku angkat roti itu. Kalau ku gigit tubuhnya Yesus, maka kesembuhan akan terjadi padaku. Terus Tuhan bilang, belum berhenti. Coba kau lihat. Matius 5 ayat 21, Matius 9 ayat 21. Waktu wanita pendarahan sembuh, apa dibilangnya? Asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. Bukankah jubahku saja pun bisa mengalirkan kuasaku untuk menyembuhkan wanita itu? Tidakkah kalau kau makan tubuhku, sama seperti Adam dan Hawa memakan tubuh terlarang, pohon terlarang, buah terlarang itu kau sakit. Bukankah pada saat kau makan tubuhku, kesembuhan akan terjadi, termanifestasi. Pada saat itu saya lakukan dan paradigma saya berubah. Anda boleh percaya boleh enggak, pada saat itu yang namanya semua diagnosa apapun sangat meningkat. Angkanya ke angka positif gitu. Jadi terima kasih Pak Robert, tadi saya diingatkan. Itu bukan bagian dari khotbah saya sebenarnya. Tapi pada saat saya tadi Bapak melakukan perjamuan kudus itu, pada saat saya berbahasa roh, Roh Kudus mengingatkan saya situasi dan peristiwa itu. Dan memintaku mengingatkan bahwa perjamuan kudus itu penting buat kita bisa melihat manifestasi kesehatan dan kesembuhan kita. Siapa kita di dalam Kristus? Nah, saya mau coba singkat aja ya. Ini kan tubuh kita, roh kita ya. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Korintus 5 ayat 17-21 tuh ya, ciptaan baru dan kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Terus kita telah dipenuhi di dalam Kristus. Kita seluruh kepenuhan Allah di dalam kita. Kolose 2 ayat 9-10. Kita kudus dan sejati. Saya akan cepat saja karena sudah sering dapat pengajaran ini, tapi saya cuma pengen remind aja. Kudus dan sejati. Terus di bawahnya kita telah menjadi satu roh dengan rohnya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Terus juga kita identik sama seperti rohnya Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 17. Kita sempurna dan tidak berbuat dosa lagi di dalam roh kita yang sudah lahir baru. 1 Yohanes 3 ayat 19. Kita adalah orang benar oleh karena ketaatan Yesus. Roma 5 ayat 17-19. Kita memiliki kuasa yang sama seperti yang Allah pakai untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Efesus 1 ayat 17-19. Bapak Ibu, semua yang tadi janji-janji yang saya bacakan tadi yang Bapak Ibu sudah dengerin, itu semuanya ada di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Firman Tuhan berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi semua janjinya, semua kemurahannya yang ada di firman Tuhan, itu semuanya dalam bentuk roh, dalam wujud roh. Dan itu ada di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu semua, kita ini adalah pribadi roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi diri kita yang sesungguhnya adalah roh kita yang sudah lahir baru. Artinya apa? Kita sudah memilikinya. Kita sudah memiliki kesehatan dan kelimpahannya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu memang di dalam roh. Karena firman Tuhan bilang perkataanku adalah roh dan hidup. Roh dan hidup itu di dalam roh. Itu memang belum kejadian. Jantungmu masih denyut-denyut. Kakimu masih sakit. Kepalamu masih pusing. Karena itu di dalam roh. Dan Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah melakukan bagiannya lewat karya sempurna Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunan dosa, segala berkat rohani yang tadi saya sebutkan, yang tertulis juga di Efesus 1 ayat 3, itu sudah dianugerahkan kepada kita. Semuanya di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Bagian Tuhan sudah selesai, Dia sudah kasih, bagian kita adalah percaya dan melepaskan. Tadi seperti kesaksian Bu Suhartini itu dahsyat banget ya, itu menguatkan saya juga. Itu sudah terjadi, sudah diberikan kepada kita. Bagian kita adalah melepaskannya ke dalam fisiknya kita terkait dengan healing. Ya, analogi ini saya coba bikin sederhana ya. Tubuh, jiwa dan roh. Roh itu bagian terdalam, bagian intinya kita. Kita punya jiwa di tengah-tengah dan kita punya tubuh. Terkait spesifik ke healing, tubuh kita ini perlu sembuh. Nggak boleh ada susah digerakin kepalanya, susah digerakin kakinya, ya. Tapi semua yang di dalam spirit, yang tadi saya sebutkan di foto gambar manusia, semua janji-janjinya itu di dalam spirit, di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Bagian kita apa? Our part is adalah percaya dan melepaskan apa yang ada di spirit kita agar keluar menyentuh tubuh kita. Namun di tengah-tengahnya itu ada jiwa.
Dan jiwa itu saya analogikan dengan katup lah ya. Katupnya memang harus dibuka. Keran air PDAM juga airnya ada. Anggaplah PDAM itu adalah sumbernya Tuhan, kesembuhan, kelimpahan dalam spiritnya kita, roh kita. Tapi itu nggak akan ngalir kalau apa? Kalau kita nggak buka keran airnya. Bagian kita adalah lepasin keran airnya dengan iman. Kita harus buka keran airnya supaya airnya ngalir. Jadi Tuhan gak pernah berhenti sebenarnya. Kemurahannya, mukjizatnya, anugerahnya ngalir terus. Seperti Yohanes 7 ayat 38 bilang apa? Akan mengalir aliran-aliran air hidup non-stop. Non-stop. Yang nyetop siapa? Kita yang nyetop. Nah itu inti khotbahnya. Ya. Kita yang nyetop. Kita yang tutup. Kerannya itu makanya gak ngalir. That's our part. Itu bagian kita. Saya masuk ke intinya sekarang. Next. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Saya aja yang baca ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Aku gak puas sama ayat ini. Yang mana yang mau disampaikan terkait dengan healing. Terus bukalah. Kalau kita kan di Andrew Wommack itu selain dari kitab kita yang sehari-hari kita sukanya dengan King James Version ya. Jadi saya buka nih KJV-nya. Saya coba bacakan ya. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach and patient, in meekness dengan kelemah lembutan, instructing those that oppose themselves. Terjemahan bahasa Indonesianya orang yang suka melawan. Padahal yang tertulis sebenarnya adalah that oppose themselves. Dia melawan dirinya sendiri. That oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Waktu saya merenungkan, saya cari, buka-buka di Alkitab Sabda itu kan ada bahasa Ibraninya. Terus kalau di Bible Tree itu ada bahasa Ibraninya juga, jadi bisa dilihat, terus di copy. Saya masukin ke bahasa Ibrani kamus, terus saya minta apa penjelasannya. Intinya waktunya gak banyak saya jelasin dari bahasa Ibraninya ya. Tapi intinya adalah kita sendiri yang menahan terkait dengan kesembuhan ya. Kita sendiri yang menahan kesembuhan kita. Tuhan gak pernah ngelarang. Kamu yang opposing yourself. Kamu yang melawannya. Jadi manifestasi kesembuhan sering terlambat, sering tidak terjadi. Kok lama kali? Udah 2 tahun minum obat, kok gak jadi-jadi nih sembuh. Udah ratusan kali ku perkatakan, kok kayak gini terus. Udah baca firman, perkatakan, renungkan, kok gak jadi-jadi, gak ngefek-ngefek gitu. Ya karena kita yang nahan. Kita pikir kita sepakat dengan Tuhan, which is kita sepakat, gak ada gak sepakat orang percaya. Tapi di satu sisi kita yang nahan. Dan Tuhan masalahnya adalah Allah yang sangat menghargai kehendak bebas. Kalau lu tahan, ya udah, gue nggak kerjain. Tapi kalau lu lepasin, kalau lu lemesin aja, gue yang kerjain. Kan sering tuh kan, lemesin aja bang. Ya lemesin aja, biar dia yang kerja gitu. Kan sering kita yang mau kerjain, kita yang nahan kesembuhan itu. Next. Bagaimana kita bisa menahan kesembuhan kita ya? Tadi kan aliran airnya ngalir terus dari spirit, ngalir terus seperti aliran-aliran air hidup, tapi kerannya kita tutup. Kerannya kita tutup nggak bisa keluar. Terus gimana sih kira-kira beberapa hal yang terjadi sehingga kita dikatakan menahan kesembuhan kita? Waktu saya sakit COVID itu, saya tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Saya tahu bahwa dengan memperkatakan firman ada kuasa. Saya tahu bahwa semuanya sudah selesai di kayu salib. Tapi di satu sisi, kalau saya mengkoreksinya sekarang, sering juga beberapa hal saya menganggap kesembuhan itu adalah bagian dari kinerja. Memperkatakan, mengakui, itu sebagai alat saya untuk to move God, untuk menggerakkan Tuhan, supaya manifestasinya sedang terjadi. Itu beda tipis. Outputnya sama-sama memperkatakan, outputnya sama-sama melepaskan kuasa, memerintahkan gunung berpindah, tapi posisinya dari posisi yang berbeda. Saya waktu itu beberapa tahun yang lalu tuh
beberapa hal sering posisinya dari posisi kinerja gitu. Memang gue harus lakukan ini supaya gue bisa sembuh. Saya harus lakukan itu supaya bisa sembuh. Walaupun semuanya udah di dalam roh saya yang sudah lahir baru. Perbedaan tipis itu efeknya ternyata sangat luar biasa. Ingat waktu Rasul Paulus bilang bahwa kau memberi itu dengan sukacita gitu. Outputnya sama-sama kasih perpuluhan. Outputnya sama-sama ngasih memberi buat orang lain. Yang satu karena sukacita, yang satu karena takut gitu. Jangan heran kalau returnnya berbeda. Sama-sama ngasih perpuluhannya sama persis, tapi motivasinya beda, outputnya beda, returnnya beda. Kenapa? Karena memang kita hidup dari percaya. Hukum-hukum alam roh itu memang beda sama hukum-hukumnya kita. Hukum alam roh bilang berilah maka kau akan diberi. Hukum dunia bilang hemat pangkal kaya. Memang dua hal yang berbeda gitu. Pada saat kau tidak memberi dengan sukacita, memang kau sedang menutup katupnya sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak ada gunanya juga engkau memberi perpuluhan kalau tidak dengan hati sukacita. Kalau nggak bisa langsung 10%, mulailah dengan 1%, 2%, 3%, 4%. Tapi kalau bisa kau doakan, kalau bisa kau hidup. Kalau aku berdoa sama Friska, kami berdoa ada saatnya kami akan hidup dari 10%. Tapi 90%-nya untuk pekerjaan Tuhan. Belum sampai ke level itu, but step by step we are working towards that. Ya, gak apa-apa juga dari 10% kalau dari 1 triliun, kan gak apa-apa. Iya gak? Iya, jadi doanya Bapak terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Visi kami oleh karena kemurahan-Mu, kami hidup dari 10%. Dan 10% akan kami kembalikan kepadamu. Iyalah, kalau 1T kan gak apa-apa juga. Ya. Nah, pada saat kita bergerak berdasarkan kinerja, itu kita sedangnya berusaha menggerakkan Tuhan dan kita dari posisi ketakutan. Aku harus inilah, aku belum memperkatakan loh. Halo, mari kita perkatakan Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan. Tapi karena, kalau nggak kenapa-kenapa, kalau nggak nanti aku kena flu. Kalau nggak aku nanti kena ini gitu. Saya harus akui, dulu saya kayak begitu. Tapi kalau perang ayat kita jadi. Saya kuasai semua ayat. Bisa diadu kalau masalah ayat. Bahasa Ibraninya, bahasa ini, ada saya semua. Tapi ada ketakutannya. Dan bukan dari posisi tapi dari posisi ketakutan. Masalahnya, kita melepaskan apa yang semua ada di dalam spirit, melepaskan ke fisik lewat jiwa tadi adalah by faith, dengan iman. Masalahnya iman itu gak bisa bekerja maksimal di area zona ketakutan. Sama seperti pohon kaktus gak bisa tumbuh bagus pada saat ditaruh banyak air. Pohon kaktus itu baru mantap kalau di gurun pasir. Di daerah kering, dahsyat pohon kaktus itu tumbuh. Tapi kau kasih air, melempem dia. Iman kalau kau kasih suhu 30 derajat Celcius, yang jadi melempem Pak. Iman tuh gak berkuasa. Kalau dikasih zonanya gak zona iman. Zona iman apa? Kasih Pak. Bu, kasih zonanya iman. Jadi memang susah kalau kau bertengkar sama isi berantem, bukan berarti Tuhan menahan kemurahanmu tuh dalam nama Yesus, kau sakit jantung. Susah baru kau berantem karena condemnation di sini. Aura ini bukan auranya iman pada saat marah-marah, khawatir, ketakutan. Auranya harus aura damai. Kenapa? Ya nggak tahu, memang iman tuh kerjanya kayak begitu. Makanya ada orang yang sembuhnya itu 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Menurut saya, karena manifestasi kemurahan Tuhan berjalan terus, ya kadang kerannya kau buka sedikit, tit. Ada yang lancar kali. Kalau Tuhan Yesus mungkin karena pembaruan akal budinya seturut dengan Allah, ya memang dia lancar kebuka terus gitu. Sehingga kena bayang-bayangnya pun selesai semua. Tapi kan kita pengen itu ngebukanya terus-terus makin hari makin lebar kan. Jangan kita tahan gitu. Kalau kita berdasarkan kinerja untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, itu memang kita sedang menahan manifestasi kesembuhannya. Balik lagi waktu ke COVID kemarin. Udah perkatakan, terus udah jadi. Aku udah tahu bahwa dengan tubuh Kristus aku sudah disembuhkan. Berikutnya ada lagi problemku Pak, Bu. Kerjaku cuma nengok ke suster, telepon. Cuman hasil tesnya, kan tiap hari ambil darah. Ya kan? Cuman hasilnya, masih gini Pak, masih gini. Tiap hari cuman yang ku bilang, Tuhan aku berdoa hasilnya negatif. Ini yang ku perkatakan hasilnya. Terus Tuhan
seperti mentertawaiku. Dia nggak mentertawaiku, tapi dia seperti di main sinetron di kepalaku. Halo anak inilah, kok kayak gini terus gitu. Beri aku ayat Tuhan, biar ngerti aku bilang. Terus disuruhnya aku buka Matius 14 ayat 22 sampai 23. Waktu Petrus berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu jawab Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Lalu jawab Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, kenapa kau bimbang? Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Jadi waktu si Petrusnya berjalan di atas air, dia jalan nih mungkin 10 langkah, 20 langkah. Terus angin topan terasa nih, kok ada angin nih. Akhirnya dia kurang percaya, dia tenggelam. Tapi Yesus kan baik kan, diangkatnya. Kayak kau gak percaya aja kau sama aku. Gitu kan kira lebih kan, diangkatnya. Terus maksud ayatnya apa Tuhan? Aku berdialog terus sama dia. Terus Tuhan bilang, Fred, kata dia, yes Lord. Mau ada angin, Tuhan ngomongnya kayak gini ya. Ini saya dialogkan gitu biar lebih mudah dicerna. Mau ada angin, gak ada angin, ada topan, gak ada topan, gak ada manusia bisa jalan di atas air. Gak ada. Siapapun dia mau tenang airnya sepoi-sepoi anginnya, gak ada yang bisa jalan di atas air manusia. Petrus sedang tidak bijaksana dengan hati dan pikirannya. Waktu dia jalan 5 langkah harusnya kan, bisa jalan aku ya. Apa yang bikin Petrus bisa berjalan Fred? 5 langkah, 10 langkah menemuiku. Perkataanmu Tuhan, firmanmu yang bilang, datanglah. Fred, kau sembuh itu karena apa? Karena firmanmu yang bilang Tuhan oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Jadi kau jangan pedulikan gejala hasilnya negatif, hasilnya positif. Kau itu bisa sembuh karena perkataanku. Amin Bapak Ibu. Jangan sibuk lihat gejalamu. Kalau kau sibuk melihat gejalamu, sakit gak? Ini gini. Kau sedang menahan kesembuhanmu sendiri. Kau sedang tutup keranmu. Petrus bisa berjalan Freddy, kata Tuhan kepadaku, adalah pada saat dia mendengar firmanku dan percaya. Bukan karena anginnya ada atau enggak ada. Tapi kau sekarang sedang sibuk dengan mikirin gejalamu. Sehingga kau tenggelam. Bapak Ibu, kalau masih ada yang sakit, dan kau sudah perkataan, kau percaya kemurahan Tuhan mengalir. Grace, grace, grace untuk penyakitmu. Dan penyakit itu pergi. Dan penyakit itu gejalanya masih ada. Jangan don't care. Jangan pedulikan. Kau sehat dan sembuh bukan karena apa yang gejala katakan. Kau sehat dan sembuh memang firmannya yang bilang. Maka apa yang firmannya bilang akan keluar dan termanifestasi. Dan bayangkan kau sedang membuka kerannya seluasnya. Sampai deras sekali air petmu itu. Burak keluar gitu. Yang tadinya 3 tahun, 2 tahun kelamaan, sakit 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun kelamaan. Saya sering merasa sakit sampai 6 tahun, 7 tahun, terus tiba-tiba aku tahu Tuhan menyembuhkan. Ya, tapi sebenarnya kau bisa sembuh kau dari 6 tahun yang lalu gitu. Kenapa? Karena kau sendiri yang tahan. Bukan iblis yang tahan. Gak ada kuasanya lagi Pak. Udah kau sebut dalam nama Yesus kau pergi. Lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Ya larilah dia. Masa dia gak lari? Kan firman Tuhan bilang. Kan waktu Yesus menghadapi iblis kita belajarlah. Apa yang terjadi? Perang ayat. Sebab ada tertulis, lawannya lagi sebab tertulis. Sebab ada tertulis, lawannya lagi sebab ada tertulis. Amin Bapak Ibu. Anda diberkati lah ya. Jadi di sini pada saat kita berusaha menggerakkan Tuhan, kita tuh sedang berdiri dari posisi ketakutan. Kita pengen bujuk Tuhan agar ngelepasin kuasanya. Padahal itu bagiannya kita. Padahal kalau kita sudah rest, kita mau percaya dan kita terima bahwa semuanya nggak ada kontribusi kita, itu kita sedang dalam apa? Dalam posisi rest itu adalah atmosfer yang membuat iman bisa bekerja maksimal.
Dan Yesus melihat ini, next. Ini kejadian bagi manusia nih. Dari zaman dulu nih ya. Lalu kata mereka kepadanya, ini nyanyi Yesus ya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lihat, semua orang bilang, aku melakukan apa Tuhan? Bagaimana aku bisa mendapatkan kesembuhanku Tuhan? Kok masih denyut-denyut jantungnya Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Semua orang bilang, apa yang harus kami kerjakan agar kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tapi apa jawab Yesus? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku sembuh Tuhan? Kakiku berjalan, gak pengkor lagi Tuhan. Supaya jantungku sehat, kansernya sembuh Tuhan. Ini yang harus kau lakukan. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Semua orang sibuk berdasarkan kinerja. Tapi Tuhan bilang yang Dia cari iman. Percaya kau. Kau sembuh bukan karena gejalamu. Kau sembuh karena apa yang kukatakan. Maka yang kau percaya yang akan terjadi. Amin. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ayat ini juga adalah ayat yang nguatin banget ya. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Saya lebih dari 3 bulan hanya pikirin ayat ini. Saya cari dari bahasa aslinya, saya tulis tuh catatannya ada. Nanti kalau saya meninggal, warisan tulisan saya mengenai firman saya akan kasih ke anak saya Marco dan Franka. Jadi warisan saya bukan harta ada juga lah, tapi mungkin bukan itu yang paling besar. Tapi catatan-catatan saya yang saya akan kasih ini dari papi, waktu papi selama belajar firman. Jadi lihat nih, ayat ini juga waktu aku tanya ke Tuhan, ini apanya ini yang dahsyat yang bisa aku sharing. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Just as itu as even as, sebanding dengan, berbanding lurus dengan. Jiwamu sehat saja. Jadi manifestasi kesembuhan dan kesehatanmu tuh sebanding dengan seberapa besar jiwamu sehat. Kenapa ada yang sembuhnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 1 bulan, seminggu, 3 hari? Itu sebanding dengan kesehatan jiwanya. Lebih baik kita introspeksi diri kita. Kalau saya flu-nya kelamaan, misalnya, saya lebih baik mengintrospeksi daripada saya bilang, aduh virusnya memang lagi berat, flu lagi ini. Saya lebih baik mengintrospeksi. Mungkin aku lebih banyak spend time nonton Netflix. Atau aku banyak spend time yang bukan firman Tuhan gitu. Jadi itu berbanding lurus dengan jiwa yang terbuka atau tidak terbuka. Jadi manifestasi kesembuhan kita ke fisik sebanding dengan berapa besar kita buka keran tadi. Anda diberkati Bapak Ibu? Waktu musuh melihat bahwa firman yang ditanamkan di hati dan pikiran kita mulai bertumbuh atau mulai tertanam. By the way, musuh itu kan roh ya. Jadi memang dia bisa ngelihat. Saya percaya musuh itu juga bisa ngelihat malaikat yang jagain kita gitu. Kenapa? Ya dia memang makhluk roh, ya cara dia melihat juga roh lah. Dia bisa ngelihat pada saat tertanam firman mengenai berilah maka engkau akan diberi, tertanam di hati dan pikiranmu, dia melihat potensi besarnya luar biasa. Dan dia akan curi itu. Curi dengan cara bagaimana? Mencuri sukacitamu salah satunya. Musuh ingin mencuri sukacitamu. Janganlah kamu, Nehemia 8 ayat 10, mungkin udah pada tahu semua ayat ini ya. Janganlah kamu berduka sebab sukacita daripada Tuhan ialah kekuatanmu. Jadi sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Aku nanya lagi sama Tuhan. Ini adalah ayat-ayat yang aku diingatkan kembali waktu aku sakit COVID kebanyakan ya. Jadi dirangkum lagi, disusun lagi gitu ya. Janganlah kamu berduka sebab sukacita daripada Tuhan ialah kekuatanmu. Nah, aku kan imannya ada. Gak mungkin gak ada imannya. Ya sekolahnya udah bagus, sekolah Alkitab, terus juga memperkatakan, merenungkan. Tapi kok imannya kayaknya nggak berkuasa gitu untuk narik apa yang ada di dunia roh tadi, kesehatan, kelimpahan, kok nggak keluar gitu, mengalir ke fisik saya gitu. Salah satunya adalah God spoke to me bahwa saya kehilangan sukacita saya gitu. Saya menggunakan iman itu lebih karena memang gue harus memperkatakan lah, gue harus memerintahkan lah, tek. Itu adalah checklist box yang saya harus lakukan gitu. Tapi aku kehilangan sukacitaku gitu. Misalnya, sering banget kita sama-sama bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, kita baca firman. Yang satu, ada saat-saat di mana saya ceria banget, wow aku mau baca firman nih, langsung jalan. Sikat gigi, cuci muka, wah enak nih, dapat apa lagi nih, dapat apa lagi. Tapi ada satu, wah udah jam 5 nih ya,
Aku harus baca firman ya. Jalannya pun kehilangan saya sukacita saya. Ada saat-saat seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga ada gitu. Jadi kita pengen berhadapan dengan Tuhan juga kayak rutinitas gitu. Ya. Padahal iman itu berkuasa. Tadi saya sebutkan, iman itu bisa berkuasa pada saat dikasih atmosfer yang tepat. Salah satu atmosfer yang tepat bagi dia adalah atmosfer apa? Sukacita. Pada saat kita bersukacita, iman tuh kayaknya bebas banget bergerak tuh. Buam-buam, tabrak sini, tabrak sana, pindahin gunung sini, pindahin gunung sana, bisa gitu. Karena kita penuh sukacita gitu. Coba kita buka Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu, titik-titik itu agak panjang, tapi saya iniin aja, saya cepetin. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mata air keselamatan itu ya kemurahannya, kebaikannya, kesehatannya, umur panjangnya. Tapi kau timbanya sama apa? Kegirangan Bapak Ibu. Kau harus happy kau narik kesehatanmu. Dalam nama Yesus, tapi bukan ketakutan. Ibaratkan kalau kita di pinggir sumur, kita duduk, kita bisa mati kehausan loh. Kenapa? Orang gak kita ambil airnya. Dikasih orang nih timbanya. Timbanya itu iman lah analoginya. Taruh timbanya. Tapi timbanya gak bisa ngangkat air. Kenapa? Gak girang hatimu, gak sukacita kau. Tali katrolnya itu, ini gak ada di Alkitab, tapi analogi saya aja ya. Tali katrolnya itu adalah apa? Itu adalah kegiranganmu. Kau menariknya dengan sukacita gitu. Kalau iman adalah AC-nya, ini Andrew Wommack bagus banget ngasih taunya, ada di bukunya ya. Tubuh, jiwa, dan roh kalau saya nggak salah. Ini AC-nya ya. AC ini nggak akan bisa menghasilkan dingin. Tapi dia mesinnya dahsyat dan kuat. Sebelum remote kontrolnya, termostatnya kau bikin 18, betul nggak? Kalau dia 30, dingin nggak? Nggak ada Pak, kepanasan kau. Imannya nggak berfungsi karena nggak ada termostatnya. Termostat itu mungkin bagian dari pengharapan juga gitu. Dan sukacita di dalamnya. Pada saat kau berharap kau akan penuh sukacita gitu. Gak ada tenaga imannya. Kenapa? Gak ada sukacitanya Bapak Ibu. Jadi bersukacitalah. Pada saat dibilang dokter kau cancer 4, enggak, bukan itu. Itu mungkin fakta tapi itu bukan kebenaran. Senyumlah. Nikmati mukjizatnya. Nikmati aliran kesembuhannya. Dan kau akan melihat kesembuhannya. Jangan tahan kesembuhanmu. Engkau yang menahan kesembuhanmu. Kalau engkau khawatir, engkau takut, kau sedang nutup kerannya. Ingat aja analogi itu. Kau sedang putar kerannya ke kanan. Kan ke kiri kan kalau dia buka airnya kan. Ke kanan kau sedang putar. Kenapa hidup berat banget, susah banget, bayar uang sekolah juga susah, bayar ini susah. Enggak, itu jalan Tuhan Pak. Saya tidak sedang mendiskreditkan kita kekurangan uang. Enggak, saya bersimpati dan saya jadi tangan Tuhan untuk nolongin orang yang susah. Tapi saya mau bilang ada yang lebih dahsyat Bapak kita itu. Jangan mau hidup seperti itu. Yaitu apa? Karena kau tutup kerannya nggak keluar airnya. Buka kerannya lebar-lebar. Ya. Tadi udah dibilang maka kau akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatannya. Nah ayat ini pun dikasih Tuhan sama saya. Saya sudah sering ayat ini tuh. Ya. Apabila seorang pencuri tidak akan dihina. Apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Bapak Ibu, kalaupun kau kalah karena ketidakpercayaanmu, ada masa-masa di mana kau sakit, ya. Dan itu bukan ideal tapi mungkin terjadi. Kalaupun kau tertipu orang keuanganmu gara-gara kau nggak minta hikmat Tuhan pada saat kau mau investasi di mana, ayat ini ayat yang bikin aku sukacita juga. Pada saat aku tertipu pun aku sukacita Bapak Ibu, tapi bukan tertipu yang terencana, ya, tertipu yang memang orang lain yang mengerjaiku. Iblis harus mengembalikan 7 kali lipat dari apapun yang dia curi termasuk kesehatanmu. Mari kita bikin iblis stres kalau dia coba menyakiti kita. Karena aku akan berdiri di ayat ini, iblis sebab ada tertulis, kau harus kembalikan 7 kali lipat dari kesehatanku. 7 kali lipat dari keuanganku yang kau curi. 7 times kau harus kembalikan sekarang. In Jesus name. Lama-lama kan dia ngomong sama timnya. Udahlah bro, si Freddy ini gak usah kita kerjai, capek. Malah kita kerja bakti bro, 7 kali loh bro. Jadi pada saat dia bikin kau sakit, bikin dia pusing dan stres. Dia yang harus kembalikan karena ini firman Tuhan.
Nah ini ayat yang jarang dipakai buat kesehatan dan kesembuhan. Tapi ini ku pakai kalau diriku. Misalnya aku kena flu, 7 kali lipat iblis kau harus kembalikan. Sekarang kau kerja, 7 times. Amin. Sukacita adalah tenaga yang kita berikan kepada iman untuk menarik ember airnya tadi bisa mengambil dengan iman. Yang kedua, pencuri harus kembalikan 7 kali lipat dari yang kita curi. Bahkan firman Tuhan ada bilang loh, pada saat harta kita dirampas, kita bersukacita loh. Tapi sebelum ke situ ya, kita buka yang ini ya. Yesaya 45 ayat 11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his maker, ask me of things, minta aku apapun, segalanya, to come, concerning my sons and concerning the work of my hands, terkait dengan pekerjaan tanganku, kesembuhan yang sudah aku berikan, kelimpahan yang sudah aku berikan. Command ye me, perintahkan aku. We are not commanding God, tapi kita memerintahkan apa yang dia sudah sediakan itu bisa kejadian. Ada orang sering, aku udah perkatakan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi gak kejadian manifestasi kesembuhannya. Terus kutanya, udah berapa lama kau berobat ke dokter minum obat? Udah 6 tahun loh bang, ganti dokter, ganti obat. Semuanya udah aku minum. Kau obat dokter kau kasih dia kesempatan 6 tahun makan, udah ribuan tablet. Masa firman Tuhan baru 3-4 kali kau perkatakan, gak kau kasih dia kesempatan untuk bekerja. Poin saya adalah, pada saat kau memperkatakan firman, kau sedang membuka keranmu, walaupun tidak terjadi sesuatu pada saat itu, tapi percayalah, dia sedang mendekat manifestasinya. Kita gak bisa lihat memang, tapi percayalah, dia sedang mendekat manifestasinya. Dan saya mau cerita satu hal lagi nih ya, masih ada waktu sedikit. Saya tuh kan memang entah kenapa topik healing ini tuh topik yang mantep lah bagi saya ya. Jadi saya waktu sekolah Pak Irwan ngajarin mengenai kesembuhan, mengenai itu tuh mantep ya. Tapi saya nggak selalu berhasil juga berdoa buat orang-orang sembuh gitu. Saya lebih banyak success rate itu kalau doain orang sakit kanker, doain sakit tipes, doain sakit demam berdarah, itu bisa 1 hari 2 hari bilang, bang aku udah sembuh bang, pak puji Tuhan aku udah sembuh pak, udah gini, sering. Kenapa? Karena nggak aku tengok itu sembuh atau nggak sembuh. Ketidakpercayaanku tuh minim banget. Tapi kalau nengok orang kakinya pengkor, kakinya panjang sebelah, itu ngeri-ngeri sedap berdoanya. Kenapa? Karena kalau nggak kakinya jadi panjang lagi, dia nggak sembuh, terlihat gitu. Nah, saya kan memang orangnya, pokoknya aku sebelum mati, aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan sebelum aku meninggal, aku harus bangkitin orang mati. Ya, itulah cara pandangku lah gitu. Tapi sebelum bangkitin orang mati, ya orang lumpuh yang kakinya panjang sebelah atau pengkor ya harus mesti berhasil lah. Ya. Ini kejadiannya 5-6 tahun yang lalu lah. Jadi aku tuh kalau lihat orang yang mohon maaf yang pincang, yang kakinya agak miring gitu. Aku tuh penuh kasih, aduh harusnya aku bisa doain dia ya. Harusnya kakinya gak begitu. Tuhan mampukan aku berdiri di kebenaran-Mu dan memperbarui akal dan pikiranku agar aku bisa menerima dan melepaskan kuasa-Mu. Jadi aku tuh merasa bersalah kalau melihat ada orang kakinya pincang. Waktu 5-6 tahun yang lalu, aku merasa bersalah gitu. Karena aku udah belajar tapi aku gak keluar-keluar gitu kuasanya untuk menyembuhkan orang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, karena aku takut malu juga, di kantorku yang lama itu ada 2 orang office boy saya yang kakinya kurang baik situasinya. Yang satu panjang sebelah, yang satu kurang baik lah. Ya jadi agak miring lah jalannya. Nah aku ngeliat ini opportunity. Aku berlatih di sini aja lah, nggak ada yang lihat juga. Bapak Ibu, ini kisah nyata Bapak Ibu. Setiap Jumat, 2 orang itu kupanggil, kusiapin nasi padang sederhana, lauknya 3, pakai jus jeruk, duduk, cuman dia buka kakinya aku doakan aja. Jadi aku ngomong firman, kan Jumat itu pas libur tuh aku ngomongin firman lah, beberapa orang yang Kristen ikut, yang Muslim juga mau ikut silahkan. Habis itu aku berdoa buat mereka.
Jadi orang tuh datang. Jadi tiap minggu, tiap hari Jumat, karena nggak bisa tiap hari Jumat kan agak panjang jedanya. Udah selesai aku sharing firman, ayo buka sepatu, gak berhasil minggu pertama, minggu kedua gak berhasil, minggu ketiga gak berhasil. Tenang aja, Tuhan sedang menyembuhkanmu, itu aja yang aku bilang. Tapi aku ceritain Yesus sama dia, Pada minggu ke-25, kan udah berlatih terus nih, tapi aku gak malu karena di sirkulerku tuh kan udah saling mengerti. Ya jadi gak malu saya. Minggu ke-25 yang kakinya panjang, dalam nama Yesus aku perintahkan kaki sebelah kanan keluar. Banyak. Ih keluar loh Bu. Keluar minggu ke-25. Minggu ke-25. Orang yang pincang, yang sudah berapa 5 tahun apa 10 tahun dia bilang dia pincang karena kecelakaan main bola. Ya sama, minggu ke-25 itu juga sehat dan sembuh kakinya. Poinnya apa Bapak Ibu? Sekarang kalau lihat orang kayak gitu, udah gak lagi aku takut. Udah aku tengok kesembuhannya. Pas dia keluar kakinya, keluar kanan. Aku perkatakan lagi, keluar, memang keluar sampai dia sama gitu. Keluar. Tahu permintaan orang nih? Bang lagi lah bang, biar makin tinggi aku bang, kata dia. Bang lagi lah bang, kau mau lagi ya? Dalam nama Yesus, I speak to the least leg. In Jesus name, come out. Keluar Pak, emang keluar. Bang lagi lah bang, biar tinggi aku bang, kata dia. Poinnya Bapak Ibu, memang kadang-kadang mengeksersis buka keran itu, kadang-kadang keras sekali dia karena ketidakpercayaan kita. Berlatih aja. Saya minggu ke-25 itu, udah habis banyak juga itu, nasi padang ini. Ada nasi padang, ada ini, lengkap Pak. Biar orang datang terus. Jadi ada satu waktu, hari Jumat, jadi orang pada cuti nih karena Seninnya minggu terjepit, udah. Karena selalu ku siapin makanan, sekretarisku tuh siapin makanan tuh di ruanganku untuk hari Jumat, ya. Aku nggak expect orang datang lagi karena Seninnya terjepit kan. Masuk lo 2 orang itu, ini belum sembuh nih. Lagi Pak, katanya. Dia udah cuci kaki, udah pakai sandal lagi Pak, katanya. Jadi dia tahu mereka tuh arena pelatihannya saya gitu. Ya, jadi itu memang satu hal yang mungkin lucu juga, tapi kayak gitu cara saya untuk inilah. Saya sama Mario, kalau tahu ya adik saya Mario ya, kalau ngobrol. Kami pernah ngobrol bahkan, bang kita main aja ke rumah mayat bang. Kan kalau nggak bangkit pun kan nggak ada ruginya, nggak malu kita banget. Kan kalau yang jaga itu kan, yang baru-baru mati 2 hari bang kata dia. Yang jaga itu kan pasti kita kasih nasi padang kayak itu, kasih ini. Kan dia akan kasih aja. Ada bro, ada pak, baru 2 hari itu pak, masuk aja bang gitu. Karena kalaupun nggak kejadian, karena terus terang kalau nggak dilihat orang, itu biasanya mungkin kepercayaan kita lebih tebal. Karena kalau gagal pun nggak malu kan pak. Ya jadi mungkin itu bisa membantu gitu. Oke sebelum saya tutup Bapak Ibu, pesan saya adalah nggak usah pikirin gejala apapun ya. Karena kita sehat dan sembuh itu bukan karena gejalanya, tapi karena apa yang firman Tuhan katakan. Maka apa yang kita percaya sama seperti Petrus, dia akan jalan. Tapi seandainya pun kau merasa imanmu lemah, ketidakpercayaanmu besar, seandainya pun, percayalah, dia sekali-kali gak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Pada saat Petrus berjalan di air, Yesus ada dekat dia kok. Tapi Allah Yesus itu pengen kita jadi Kristen yang dewasa. Jalanlah kau sendiri. Masa tiap hari harus kusulangi? Masa tiap hari harus kusuapin? Jalan kau. Karena Tuhan pengen kita dewasa. Dibiarkannya kita jalan. Tapi once kita lemah, kita turun. Jangan takut. Kau tinggal angkat tanganmu, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Dia akan angkat. Paling dia bilang, kok gak percaya-percaya kau? Paling dia bilang itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kau frustasi dengan sakit penyakitmu yang belum ini, udah gak apa-apa. Introspeksi diri aja. Ingat saya bilang jangan tahan kesembuhanmu. Gak ada kinerjamu berkontribusi untuk kesehatanmu. Percaya satu hal. Waktu kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau punya rumah di sorga. Bukankah itu adalah hal tertinggi dari yang kita bisa dapatkan oleh karena kemurahannya? Kalau untuk mendapatkan hal tertinggi
yang dia mau siapkan ke kita, keselamatan rumah di sorga, cukup dengan percaya saja. How much more untuk hal yang lebih rendah, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, umur panjang, kau juga cukup dengan percaya saja. Amin Bapak Ibu. Anda diberkati? Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih 40 menit lebih sudah Tuhan kasih aku tempat untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Aku merasa terhormat dan aku merasa bangga Tuhan bisa pakai diriku. Bukan karena kekuatan dan kebaikanku, tapi karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami tadi sudah belajar bagaimana kami supaya tidak menutup keran kami. Kami tidak menahan kesembuhan kami. Mampukan kami berjalan dan berdiri di atas kebenaran-Mu Tuhan. Dan memperbarui akal pikiran kami. Agar kami bisa menerima, melepaskan, ngebuka keran. Semua hal yang Tuhan sudah siapkan di dalam spirit kami. Mengalir penuh ke seluruh bagian tubuh kami di dalam nama Yesus. Ajarkan kami untuk mengingat bahwa sukacita itu adalah atmosfer yang paling tepat. Salah satu atmosfer yang paling tepat untuk membuat iman kami bisa memindahkan gunung. Kuasa yang sama yang dipakai Allah membangkitkan Yesus ada di dalam kami. Namun kuasa itu harus bekerja di dalam aura atmosfer yang tepat. Yaitu salah satunya atmosfer sukacita. Sukacita adalah bagian dari kasih. Mampukan kami senantiasa bersuka cita agar kami bisa melepaskan, membuka keran kami sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan dan disehatkan. Kami mengucap syukur sebab sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami biji matanya Tuhan, kami adalah anak kesayangannya Tuhan, kami adalah hal yang sangat didambakan oleh Tuhan. Terima kasih telah mengirimkan Tuhan Yesus bagi kami ya Bapa. Kami berterima kasih juga Engkau mengirimkan Roh Kudus bagi kami sebagai penghibur kami, penolong kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya penuh oleh karena kemurahan-Mu dan dengan iman kami akan hidup sebagaimana janji-janji-Mu. Kami diberkati, kami terus menjadi kepala dan bukan ekor, hidup kami terus naik dan bukannya turun. Bahkan kalau ada yang tercuri dari kesehatan kami, keuangan kami, kepintaran kami, segala hal, iblis firman Tuhan berkata, engkau harus mengembalikan 7 kali lipat kepada setiap orang yang ada di tempat ini. 7 times, ingat sebab ada tertulis 7 kali lipat. Dan aku perintahkan sekarang kau bekerja, kembalikan 7 kali lipat yang kau pernah curi dari setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengagumi kemahakuasaan-Mu, kami mengagumi kebaikan-Mu, kami mengagumi sebab Engkau bukan hanya dahsyat dan besar, tapi Engkau baik dan murah hati pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.